dan ibadah yang dituduh bid'ah. Monggo, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Yang sangat saya muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para bunyai, mungkin ada yang hadir. Wabil khusus Kiai Mulkan Azima selaku penasehat pembina lembaga dakwah dan seluruh jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bontang, Kalimantan Timur, Ustadz Bukhari dan seluruh jajaran lembaga dakwah, hadirin hadirat peserta webinar bedah buku yang semoga panjenengan oleh Allah diberi sehat walafiat, diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah, mendapat perlindungan dari Allah. Wabil khusus seperti Kiai Mulkan Aziman diberi keteguhan di dalam akidahnya untuk tetap berdakwah sesuai di jalur ahli sunnah wal jamaah yang oleh para ulama kita di Indonesia diberi wadah ahli sunnah itu namanya adalah Nahdlatul Ulama. Para kiai, para ustadz, karena ini buku dan sudah saya buatkan slide, sudah saya buatkan pengantarnya, dan ini tidak saya terangkan semua satu persatu, karena dari masing-masing bab sudah cukup banyak, dan ini istilahnya itu buku terbaru ya, tidak sampai setahun ini. Jadi sejak beberapa tahun yang lalu kami kumpulkan, dan kami mengumpulkan itu permasalahan-permasalahan yang paling banyak ditanya. Soal tahlil, soal Jumatan, soal beberapa hal yang kemudian paling kerap dipertanyakan. Kalau di buku itu ada, kita awali dengan apa definisi ahli sunnah, sudah saya sampaikan, tinggal dibaca. Ini beberapa hal tentang tema dalam bab, ada 11 bab, mulai bab tentang ahli sunnah, kemudian tentang amaliyah sholat kita. Kenapa sih orang NU itu sebelum sholat kok ada puji-pujian antara azan dan iqamah? Itu ada hadisnya, ada fatwa ulamanya. Kemudian kenapa kita orang NU kok pakai usolli? Itu juga ada. Kita tinggal membaca beberapa hal, dan kalau dibaca satu-satu namanya bukan bedah buku ya. Jadi tinggal nanti dibaca, saya cuma memberi pengantarnya saja. Kemudian ada amaliyah hari Jumat. Kita paling kerap, paling sering dijumpai itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi, itu 2 kali azan. Lah buktinya kalau kita umroh, haji dan umroh, Mekah Madinah itu 2 kali azan. Jadi mereka yang membid'ahkan kita di sini karena 2 kali, begitu dihadapkan ke Mekah Madinah, mereka tidak bisa bicara. Kemudian, kenapa mazhab Syafi'i ada 40 orang Jumat? Kemudian kenapa kok megang tongkat? Yang kemudian, bagaimana beduk itu? Beduk itu ternyata ada tulisan sendiri dari Mbah Hashim Asy'ari di dalam kitab beliau. Kemudian tentang amaliyah Ramadan, tentang taraweh. Kenapa di antara sela-sela taraweh itu kok ada bacaan sholawat? Al-Badru Nabiyukum Sallu Alaih, Al-Khalifatul Ula, Abu Bakrin Siddiq. Ada nanti. Ya, kita ambil satu persatu. Kemudian kita ini kenapa kok ada bacaan sholawat nariyah, sholawat munjiat? Itu sholawat bid'ah kata mereka. Sholawat yang diajarkan oleh Nabi hanya terdapat dalam Bukhari Muslim. Ini nanti kita bantah itu. Ternyata banyak sahabat yang membuat redaksi sholawat tersendiri. Banyak ulama yang andaikan itu bid'ah. Tidak mungkin sahabat itu mengajarkan sebuah bid'ah. Dan itu ada di buku. Jadi ada lagi di antara kita mahalul qiyam. Ketika sholawatan itu secara khusus ada tersendiri. Kemudian tentang amaliyah Asyura, ini bab yang ke-6 ini, amalan-amalan yang berkaitan dengan bulan, amaliyah Asyura, kemudian puasa Rajab yang dituduh bid'ah, malam nisfu Sya'ban, ada megengan kata orang Jawa, kemudian beberapa hal yang kemudian kita amalkan, dan banyak sekali tentang amalia-amalah di bulan Ramadan dan juga masalah Idul Adha dan lain sebagainya.
Kemudian masalah tahlilan ini, dalil kematian yang paling sering digugat ini. Kemudian kebiasaan kiai kita sebelum jenazah diberangkatkan, mayit ini baik apa enggak, ada dalilnya semua. Azan di kuburan, ada kita sampaikan riwayat khilafiyah ulamanya. Kemudian masalah kenapa susunan tahlil itu dari surat ini, kemudian bacaan ini, itu ada riwayatnya semua dari ulama kita. 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Kalau saya baca satu-satu, kayaknya kok terlalu panjang nih. Sampai beberapa masalah azan di telinga bayi, kemudian akikoh dulu atau kurban, masalah jimat. Insya Allah di sini juga. Tentang ada sebagian orang Jawa yang meyakini apa bisa malam Jumat arwah itu pulang. Kan ada sebagian orang itu kalau malam Jumat dapurnya ada piring pecah, kelontang, nenek datang ya. Padahal ada beberapa, tapi ada ya, betul ada fatwa dari ulama yang memang ada dari Imam Romli yang memfatwakan Allah mengizinkan ruh itu untuk pulang ke rumah di malam Jumat. Itu ada fatwanya. Pun kita awali, kenapa sih kita ini kok ikut mazhab Syafi'i? Kita awali dari murid Imam Syafi'i bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini dikatakan oleh kawan beliau bernama Imam Abu Zur'ah. Kata Abu Zur'ah berkata kepada putranya Imam Ahmad bernama Abdullah, ayahmu itu hafal 1 juta hadis. Dari mana engkau tahu? Saya pernah mudzakarah. Saya pernah bermudzakarah dengan ayahmu dan ternyata daya hafalan ayahmu luar biasa. Coba kita lihat berikutnya. Kata Imam Ahmad ini, idza su'iltu an mas'alatin, kalau saya ditanya, ada orang bertanya tentang satu masalah, la a'rifu fiha khabaran, yang setelah saya cari kok tidak saya temukan hadisnya, dari ratusan ribu hadis yang beliau hafal, kok tidak ketemu hadisnya, qultu fiha biqauli Syafi'i, maka saya fatwakan pendapat itu dengan fatwanya Syafi'i. Ini ulama ahli hadis yang luar biasa hebatnya. Ternyata beliau taklid atau beliau mengambil pendapat, tidak semuanya ya, dalam masalah yang tidak beliau ketahui, beliau mengikuti terhadap Imam Syafi'i. Lah kok ada orang salafi, hafal hadisnya cuma kullu bid'atin dolalah, kok menyesat-nyesatkan mazhab Syafi'i itu loh, dari mana itu? Lalu Imam Ahmad yang sehebat itu masih menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Kenapa kata beliau? Karena ada hadis alimu Quraisyin yamla'ul arda ilman. Fi riwayatin ada berbagai redaksi ini. Ada nanti kata Nabi, ada satu orang dari Bani Quraisy yang ilmunya akan memenuhi dunia. Hampir semua sepakat yang dimaksud satu orang ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Jadi Rasulullah itu memberi isyarat kelak akan muncul satu orang dari keturunan Bani Quraisy, bukan Ahlul Bait ya, bukan, tapi dari Bani Abdul Muthalib, ya, yang kemudian di situ ilmunya memenuhi dunia. Dan itu sekali lagi adalah imam kita, Imam Muhammad bin Idris bin Syafi'i. Kemudian kenapa di negara kita ini mayoritas Asy-Syafi'i mazhabnya? Sebab ini ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Battutah. Beliau ini ulama ahli adventure, suka petualang. Jadi beliau Ibnu Battutah ini berpetualang negeri-negeri yang ada umat Islamnya. Akhirnya beliau ini sampai ke Sultan Jawa. Sultan Jawa ini maksudnya kerajaan Pasai di Aceh. Tapi saat itu terkenalnya masih negeri Jawa, yakni Raja Malik Al-Muzaffar. Beliau ini, kata Ibnu Battutah, adalah Syafi'iyul madhab. Beliau madhabnya Syafi'i. Kemudian ada redaksinya, wa ahlu biladihi syafi'iyah. Pengikut raja itu bermadhab Syafi'i. Jadi memang sudah dari dulu. Muhibbuna fil jihad, mereka dulu senang berjihad dengan Belanda. Ya. Dengan Belanda, bukan dengan aparat, bukan dengan sesama Muslim. Ini jihadnya dengan Belanda. Kemudian ini tentang dalil beberapa hal yang kemudian menjadi dalil kita bahwa
kita salat subuhnya selalu membaca kunut. Ya. Dalilnya adalah kata sahabat Anas, lam mazala Rasulullah yaknutu fi salati subhi hatta faraqad dunya. Nabi senantiasa membaca kunut dalam salat subuh sampai beliau meninggal dunia. Ya, sampai beliau meninggal dunia. Ini oleh kelompok Salafi dikatakan dhaif. Menurut imam kita, yakni Imam Ibnu Hajar, sanadnya hasan, bukan dhaif. Ya, bukan dhaif. Jadi sekali lagi, ini yang kemudian menjadi dalil kita ketika bagaimana kita mengamalkan kunut saat sholat subuh. Kemudian ini yang juga sering dibid'ahkan oleh kelompok Salafi, yaitu adanya Bilal. Idza sa'idal imamu 'alal mimbar wal imamu yakhtubu faqad laghat, dan seterusnya itu. Bilal menurut mereka adalah bid'ah. Kenapa? Tidak ada di zaman Nabi. Oh, jangan begitu. Kalau tidak tahu hadis, jangan mengatakan hadis. Sebab apa? Kita ini berhadapan dengan kelompok Salafi yang sebenarnya mereka bukan kelompok yang pandai-pandai amat. Andaikan mereka pandai-pandai amat, lalu kita beritahu dalil, mereka akan diam menerima. Nah, ini sudah kita beri dalil, tetap tidak mau. Berarti kita menghadapi bukan orang yang pandai. Memang orang yang tidak mau dengan kita. Ini tentang dalil Bilal, bagaimana dulu ada seorang sahabat Jarir, ketika khutbah wada, para sahabat itu ramai sekali. Para sahabat ramai, karena banyak. Lalu Nabi perintahkan, wahai Jarir, kamu perintahkan sahabat untuk mendengarkan khutbah saya. Riwayat Imam Ibnu Majah, itu yang diperintah sahabat Bilal itu. Lalu beliau menyuruh menenangkan para jemaahnya. Dari hadis ini, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini, kata beliau Imam Ibnu Hajar, faqiyasuhu annahu yundabu lil khatib amru ghairihi bi ayastansita lahun nas wa hadza sya'nul murakki. Dianjurkan bagi imam untuk mengambil seseorang, menjadikan seseorang yang menyuruh para jamaah diam. Ini namanya, kalau di negeri Arab namanya murakki. Kalau di negeri kita namanya Bilal, ya, namanya Bilal. Jadi sekali lagi, ini yang menjadi dalil bagi kita yang Jumatan ada Bilalnya. Dan ini, mohon maaf, temanya lompat-lompat ya. Dari satu bab saya cuma ambil satu. Kemudian kenapa sholat tarawih kita ada bacaan di tengah-tengah, apakah sholawat ataukah apa dan lain sebagainya. Ini dalilnya terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Jadi ada seorang sahabat melakukan sholat Jumat, ketika kemudian dia mau melakukan sholat sunnah, ditegur oleh sahabat Muawiyah yang mengingatkan, kamu jangan begitu. Kalau sudah melakukan satu sholat, hendak melakukan sholat berikutnya, jangan di tempat yang sama. Pisah. Ada kalanya dengan memisah tempat, yakni maju atau bergerak ke sebelah ataupun mundur, ataukah dengan ucapan. Nah, ini bijaknya ulama kita, ketika kita taraweh, maju tidak mungkin untuk pindah. Geser ke sebelah tidak mungkin, apalagi mundur. Maka dari rokaat yang kedua ke rokaat berikutnya dalam taraweh itu, supaya tidak sampai melangsungkan dua rokaat barengan, maka dipisah dengan ucapan. Kalau dipisah dengan ucapan, sebaik-baik zikir itu ya sholawat. Makanya dipisah dengan bacaan sholawat. Itu ada riwayatnya, ada dalilnya. Jadi sekali lagi, ini yang menjadi dalil dasar kita. Jadi biarkan kelompok Salafi ini, masjid apa ini, tarawih kok ramai. Mereka tidak tahu dalil. Kalaupun ditunjukkan, mereka tidak akan mau. Kemudian ini ketika di antara kita sering terbangan, ya, sering sholawatan dan lain sebagainya, bersyair dengan kemudian menabuh terbang di zaman Nabi sudah ada. Jadi dalam riwayat Imam Ibnu Majah ada seorang sahabat perempuan, ketika Nabi datang mereka menabuh terbangnya dan mereka bersyair, nahnu jawari min banin najjariyah habbaza Muhammadun min jari. Andaikan bacaan syair Arab lalu disertai dengan tabuhan terbangan itu bid'ah, Nabi tentunya akan melarang ini.
Tapi Nabi tidak mempermasalahkan, justru Nabi berkata, aku mencintai kalian semua. Aku senang dengan kalian semua. Kemudian ini amaliyah kita di bulan Syawal, namanya halal bihalal. Halal bihalal itu sebagian orang tidak mau karena bid'ah, ya biarkan. Ini ternyata ada redaksi hadisnya. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minha." Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada orang lain, kepada saudaranya, maka minta kehalalannya. Nah, jadi halal itu kita ajukan, lalu yang sana juga sama-sama meminta kehalalan. Ini kemudian diredaksikan Arab menjadi halal bihalal. Kalau di dalam bahasa ininya mestinya ya tahallul. Tahallul itu sudah selesai. Saling minta halal ya. Istihlal atau tapi sekali lagi mungkin karena supaya lebih khas keindonesiaannya dengan halal bihalal dan seterusnya, ini ada riwayatnya, tidak ada masalah bagi kita. Ini kenapa orang NU kok malam Jumat yasinan? Ada riwayatnya. Jadi Imam Asyuti dalam kitabnya Al-Lum'ah fi Khasaisil Jum'ah, beliau mencantumkan hadis yang ke-63, "Man qara'a lailatal Jum'ah hamimad dukhan wa yasin asbah maghfurun lah." Barang siapa di malam Jumat membaca hamimad dukhan dan membaca Yasin, maka Allah memberi ampunan kepadanya. Jadi kita baca Yasin malam Jumatnya, siangnya kita baca Al-Kahfi. Maka kita amalkan dua-duanya itu. Kelompok Salafi hanya mengamalkan Al-Kahfi, Yasinnya dibuang. Kalau kita enggak, kita mengamalkan dua-duanya. Kalaupun ini ditunjukkan kepada mereka, mereka tidak akan pernah mau. Kenapa? Sekali lagi kita berhadapan bukan dengan orang pandai yang ingin berbarengan dengan kita, tetapi memang tidak tahu dan tidak pernah suka dengan kita. Mana dalil tahlilan? Nah, ini yang dalil tahlilan ini. Dalil tahlilan ini terdapat dalam riwayat Imam Ahmad. Jadi saat itu ada sahabat meninggal dunia, namanya Sa'ad bin Mu'adz, kemudian Nabi bersama dengan sahabat Jarir mendatangi lalu mengubur. Setelah tanahnya ditutup, di dekat tanah itu Nabi membaca tasbih, subhanallah, subhanallah. Dalam riwayat Imam Al-Hannad, Nabi membaca tasbih, Nabi membaca takbir, dan Nabi membaca tahlil. Ini ada redaksi yang bawah, faja'ala yukabbiru wa yuhallilu wa yusabbih. Nabi di dekat kubur itu membaca tahlil, takbir, dan tasbih. Apa Nabi saja? Enggak. Fasabbahna tawilan. Kami para sahabat ikut dengan Nabi baca tasbih. Suma kabbara fakabbarna. Kemudian Nabi membaca takbir, kami ikut membaca takbir. Makanya saat tahlilan itu, ya, ini kan ada redaksi tahlil tadi. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah, lalu jamaah kita mengucapkan la ilaha illallah, kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Lalu jamaah kita juga membahas. Itu ada riwayatnya, ada dalilnya. Setelah Nabi ditanya, Nabi lima sabbahta tsumma kabbarta, Nabi mengapa engkau di dekat kubur ini membaca tasbih dan membaca takbir? Dalam riwayat Al-Hannad, kenapa pula Anda membaca tahlil? Nabi bersabda, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi sali qabru. Kuburan orang ini mengalami penyempitan, tanahnya bergerak, hampir meremukkan. Tetapi setelah dibacakan tasbih, dibacakan takbir, dibacakan tahlil, kuburan itu oleh Allah diluaskan. Nah, berarti bacaan orang hidup kepada orang mati itu sampai. Andaikan tidak sampai, makam itu, kedua lempeng tanah, akan meremukkan dan menghancurkan jasad di kubur itu. Tapi nyatanya oleh Allah dilebarkan, oleh Allah diluaskan. Ini menunjukkan sekali lagi, apa yang kita lakukan kepada mereka yang sudah meninggal itu nyampai. Nah, ini pentingnya lembaga dakwah menyampaikan kepada umat itu dalil. Ya. Dalilnya ya dalil nakli, jangan dalil akli. Ada kan sementara ini beberapa ustadz kita itu pakai dalil akli. Mana dalilnya tahlilan itu sampai? Coba kamu mati dulu, saya tahlili. Kalau enggak nyampe, nanti kamu yang balik. Nah, itu namanya dalil akli itu. Dalil akal-akalan maksudnya. Jadi kita pakai dalil nakli, kalau mereka sudah menolak, enggak mau, ya sudah biarkan. Kemudian berikutnya adalah tawassul. Tawassul ini juga kita amalkan hampir dalam banyak kesempatan.
Saat kita datang ke makam Ampel, kita juga bertawassul ke makam para ulama kita, di wali-wali kita, guru-guru kita, maupun di sekumpul misalnya di Martapura dan di beberapa wali-wali kita di Kalimantan. Mana dalilnya bertawassul di makam? Ini riwayatnya. Ada seorang sahabat bernama Malik Ad-Dari, ya, beliau kemudian melihat ada seorang sahabat bernama Bilal bin Haris Al-Muzani. Bilal bin Haris ini datang ke makam Rasulullah. Saat itu ada musim paceklik, tidak ada hujan. Bilal bin Haris ini kemudian bertawassul di depan makam Nabi. Ya Rasulullah, istasqi li ummatik. Ya, wahai Rasul, mintakan hujan kepada Allah, sebab kalau tidak umatmu akan binasa, akan mengalami musim kekeringan dan lain sebagainya. Ini. Andaikan tawassul itu syirik, tidak mungkin seorang sahabat bertawassul di makam Nabi untuk kemudian minta kepada Nabi agar didoakan turun hujan. Jadi sekali lagi apa yang kita amalkan di dalam tawassul, misalnya ketika kita ke makam-makam wali dan seterusnya, itu ketika meminta, bukan meminta kepada mayit, tetap memintanya kepada Allah, ya, dan seterusnya. Kemudian ini soal masalah kuburan yang paling sering kita jumpai adalah kuburan yang disiram dengan air kembang. Ini adalah makamnya Habib Mundir Al-Musawa yang dikunjungi oleh Habib dan guru beliau adalah Habib Umar Al-Hafidh, ya. Habib Umar bin Hafidh, salah satu nama kakek beliau. Kemudian setelah itu, setelah menziarahi, beliau kemudian, ini di kitab Hasyiatul Jamal, bahwa yang namanya kuburan, kalau disiram dengan air kembang, itu makruh kalau airnya terlalu banyak. Tapi di akhir kesimpulan, Imam Syekh Sulaiman Al-Jamal menyimpulkan kalau air kembangnya tidak banyak maka tidak makruh. Contohnya misalnya satu air mineral itu ya, satu botol, yang makruh itu kalau sampai 2 galon misalnya. Kenapa kok makruh? Karena mayitnya di dalam akan terkena air. Kemudian karena tadi menyinggung soal azan, apa namanya ini? Azan hayya 'alal jihad. Coba kita lihat, ada dalam satu kitab ini bernama Hasyiyah Asy-Syarwani atau kitab tuhfahnya Imam Ibnu Hajar. Jadi di dalam kitab Hawasyai Syarwani, sebentar supaya kita, yang di sini aja yang ada harokatnya, yang di kitab Tuhfah. Jadi dulu di masa ulama kita itu ada redaksi, ya, ada redaksi azan. Redaksi itu berbunyi hayya ala khairil amal. Ya. Jadi hayya ala khairil amal ini oleh ulama kita dihukumi makruh. Jadi makruh kalau di dalam azan dibaca hayya ala khairil amal. Beliau menghukumi makruh di dalam mazhab-mazhab 4 kita, baik ketika dilakukan di azan subuh atau yang lain. Lalu kalau azan dari salah satu hayya ala shalah atau hayya ala falah diganti dengan hayya ala khairil amal, lam yasihha adzanuhu, maka azannya itu tidak sah. Wal qiyas hina idzin hurmatuh. Bahkan kata Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani, dalil ini secara qiyas menunjukkan haram mengganti dari hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah menjadi hayya 'ala khairil amal, apalagi hayya 'alal jihad. Jadi kenapa? Li'annahu shara muta'atiyan li ibadatin fasidah. Karena orang tersebut melakukan ibadah yang menyimpang, yang tidak ada tuntunannya. Jadi sekali lagi, kalau kemudian
cara berjihad kita, ya, cara berjihad kita itu ada hukumnya, ada ilmunya di beberapa pesantren. Kalau kemudian ketidakcocokan antara satu kelompok dengan pemerintah, maka jangan diatasnamakan sebagai jihad, tetapi ya sebagai ketidakcocokan begitu saja. Saya kira terima kasih. Kalau ada kesalahan, mohon maaf yang tak terhingga. Kalau ada tambahan ilmu dengan senang hati, monggo kita diskusikan, atau mungkin ada tambahan dari para kiai, khususnya Kiai Mulkan Aziman. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.